Hai semuanya, dunia kita saat ini dipenuhi dengan hiruk-pikuk digital yang tak ada habisnya. Dari notifikasi yang berdering, email yang terus masuk, sampai deretan berita yang seolah tak pernah usai. Semua ini bagaikan lautan informasi yang datang tanpa henti. Di tengah semua ini, kita sering merasa kewalahan, bingung, dan bahkan kehilangan fokus. Kita seperti kapal kecil yang terombang-ambing di tengah badai digital. Ini adalah tantangan terbesar di era modern. Bagaimana kita bisa tetap waras dan produktif di tengah serangan digital yang konstan? Jawaban sederhananya adalah dengan membangun firewall mental. Konsep ini bukan tentang perangkat lunak atau program yang harus diinstal di komputer kita, melainkan tentang serangkaian kebiasaan dan pola pikir yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Ia berfungsi sebagai pelindung, sebuah filter yang menyaring segala informasi dan gangguan yang tidak penting, sehingga hanya hal-hal yang benar-benar esensial yang bisa masuk ke dalam pikiran kita. Memulai pembangunan firewall mental ini bukan hal yang mudah. Langkah pertama adalah dengan mengakui bahwa kita punya masalah. Kebanyakan dari kita sudah terlalu terbiasa dengan kekacauan digital ini sehingga kita menganggapnya normal. Kita merasa ada yang kurang jika tidak memeriksa ponsel setiap beberapa menit atau merasa gelisah jika tidak tahu apa yang sedang terjadi di media sosial. Pengakuan ini adalah fondasi. Setelah itu, kita bisa mulai mengidentifikasi sumber-sumber gangguan utama. Apakah itu notifikasi dari aplikasi belanja online, grup chat yang isinya tidak relevan, atau kebiasaan tanpa sadar membuka platform media sosial setiap kali kita merasa bosan? Kita harus jujur pada diri sendiri dan membuat daftar musuh digital kita. Dengan mengetahui musuh, kita bisa mulai merancang strategi untuk mengalahkannya. Ini seperti seorang jenderal yang mempelajari medan perang sebelum menyusun rencana penyerangan. Strategi pertama yang paling dasar adalah mengendalikan notifikasi. Ponsel pintar kita adalah sumber utama dari semua gangguan ini. Setiap notifikasi yang muncul di layar, baik itu bunyi maupun getaran, secara naluriah menarik perhatian kita. Ini mengganggu alur pikiran kita, memecah konsentrasi dan memaksa otak kita untuk beralih tugas. Coba matikan semua notifikasi yang tidak penting, kecuali ada notifikasi dari aplikasi perpesanan yang sangat vital untuk pekerjaan atau keluarga. Matikan saja yang lainnya. Aplikasi game, media sosial, berita, atau bahkan aplikasi email yang tidak mendesak bisa dimatikan notifikasinya. Kita harus mengambil alih kendali, bukan sebaliknya. Biarkan kita yang memutuskan kapan kita ingin melihat pesan atau informasi, bukan notifikasi yang mendikte kita. Bayangkan betapa tenangnya hari-hari kita jika layar ponsel kita tidak terus-menerus menyala dan bergetar. Selain itu, penting juga untuk mengatur jam kerja media sosial. Media sosial adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang luar biasa untuk terhubung, tetapi juga bisa menjadi lubang hitam yang menyedot waktu dan energi kita. Alih-alih membukanya secara acak sepanjang hari, tetapkan waktu khusus untuk mengaksesnya. Mungkin 15 menit di pagi hari, 15 menit saat makan siang, dan 15 menit di malam hari. Di luar jam-jam itu, anggap saja media sosial itu tidak ada. Ini menciptakan batasan yang jelas dan melatih otak kita untuk tidak bergantung pada dopamin instan yang diberikan oleh likes atau komentar. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk memisahkan perangkat. Misalnya, gunakan laptop hanya untuk bekerja dan ponsel untuk komunikasi personal. Ini membantu menciptakan batasan fisik yang mendukung batasan mental kita. Pembangunan firewall mental juga melibatkan kebiasaan digital yang lebih sadar. Ini bukan hanya tentang mematikan notifikasi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan perangkat digital kita. Cobalah untuk tidak langsung memeriksa ponsel saat bangun tidur. Kebiasaan ini seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres di pagi hari karena kita langsung diserang oleh berita buruk, email pekerjaan, atau postingan media sosial. Alih-alih luangkan waktu 30 menit pertama untuk diri sendiri. Lakukan peregangan, minum air, atau duduk diam sejenak. Ini memberikan kesempatan bagi otak kita untuk bangun secara perlahan tanpa langsung diserbu oleh informasi. Sama halnya di malam hari, hindari menggunakan perangkat digital setidaknya 1 jam sebelum tidur. Paparan cahaya biru dari layar bisa mengganggu kualitas tidur kita, dan asupan informasi yang memicu pikiran bisa membuat otak kita sulit beristirahat. Salah satu aspek terpenting dari firewall mental adalah kemampuan kita untuk berhenti dan bernafas. Di tengah banjir informasi, kita perlu melatih diri untuk menarik diri sebentar. Ini bisa berupa meditasi singkat,
berjalan kaki tanpa membawa ponsel, atau bahkan hanya duduk diam di ruangan yang tenang selama beberapa menit. Latihan-latihan kecil ini melatih otak kita untuk kembali fokus dan menenangkan sistem syaraf kita yang mungkin sudah terlalu terstimulasi. Ini seperti merestart komputer yang terlalu banyak membuka program. Dengan memberikan jeda, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk memproses informasi, mengelola emosi, dan memulihkan energi mental yang terkuras. Selain tindakan-tindakan personal, kita juga bisa menciptakan lingkungan digital yang mendukung. Ini bisa berarti membersihkan daftar pertemanan di media sosial, keluar dari grup-grup chat yang tidak relevan, atau berhenti mengikuti akun-akun yang hanya menyebarkan negativitas. Lingkungan digital yang positif akan secara otomatis mengurangi kebisingan dan informasi yang tidak penting. Kita harus secara proaktif mengelola apa yang kita lihat dan konsumsi, sama seperti kita mengelola makanan yang kita makan. Jika kita hanya mengkonsumsi makanan cepat saji digital, maka kita akan merasa lesu dan tidak berenergi. Sebaliknya, jika kita memilih untuk mengkonsumsi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi, kita akan merasa lebih baik. Mengelola informasi masuk adalah inti dari firewall mental. Saat kita membaca berita misalnya, kita tidak perlu terus-menerus menyegarkan halaman. Pilih sumber berita yang terpercaya dan luangkan waktu tertentu untuk membacanya. Misalnya sekali di pagi hari dan sekali lagi di sore hari. Kita tidak akan ketinggalan berita penting dalam hitungan jam. Sebagian besar berita yang datang dalam rentang waktu itu hanyalah pengulangan atau detail yang tidak esensial. Dengan membatasi diri, kita melatih otak untuk tidak selalu haus akan informasi baru, yang pada akhirnya mengurangi stres dan rasa kecemasan. Konsep firewall mental ini juga berlaku dalam pekerjaan. Banyak dari kita yang merasa harus selalu terhubung dengan email pekerjaan bahkan di luar jam kerja. Notifikasi email yang masuk di malam hari seringkali merusuk waktu istirahat dan keluarga. Cobalah untuk membuat batasan yang tegas. Setelah jam kerja, tutup semua aplikasi dan tab yang berhubungan dengan pekerjaan. Kecuali ada keadaan darurat yang sangat mendesak, biarkan email dan pesan pekerjaan menunggu besok pagi. Ini bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang kesehatan mental kita. Burnout atau kelelahan mental seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk memisahkan antara kehidupan profesional dan personal. Penting untuk disadari bahwa firewall mental ini bukanlah tembok yang kaku. Ia tidak berarti kita harus sepenuhnya menjauhi teknologi. Sebaliknya, ia adalah filter yang adaptif, yang membantu kita menggunakan teknologi dengan bijak dan sadar. Ini adalah tentang mengembalikan kendali ke tangan kita. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kita, bukan tuan yang memerintah kita. Jika kita merasa lelah, stres, dan tidak produktif karena terlalu banyak terpapar teknologi, maka sudah saatnya kita mengevaluasi kembali hubungan kita dengannya. Membangun firewall mental membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Kita tidak bisa berharap kebiasaan ini terbentuk dalam semalam. Akan ada saat-saat di mana kita tergoda untuk kembali ke pola lama, seperti memeriksa ponsel secara acak atau membuka media sosial tanpa tujuan. Tidak apa-apa, yang penting adalah kita terus mencoba. Setiap kali kita berhasil menolak godaan, kita memperkuat firewall kita. Setiap tindakan kecil, seperti mematikan notifikasi atau menjauhkan ponsel saat makan, adalah batu-batu yang kita susun untuk membangun benteng pelindung ini. Pada akhirnya tujuan utama dari firewall mental adalah untuk menciptakan ruang dalam pikiran kita. Ruang ini adalah tempat di mana kita bisa berpikir jernih, menciptakan ide-ide baru, dan benar-benar hadir dalam momen. Ini adalah ruang untuk keheningan, untuk refleksi, dan untuk koneksi yang lebih dalam, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Di dunia yang semakin bising, keheningan adalah sebuah kemewahan. Dengan membangun firewall mental, kita tidak hanya memblokir gangguan digital, tetapi juga membebaskan diri kita untuk menikmati kehidupan yang lebih utuh dan penuh makna.